Film bertema penjara kebanyakan hadir dengan tema yang modern dan gak kelihatan terlalu kejam. Beda sama Papillon yang disutradarai sama Michael Noor. Film ini gak cuma sadis dan berlatar jadul, tetapi jalan ceritanya bakal bikin stres selama 2 jam lamanya. Papillon adalah film keluaran tahun 2017 yang merupakan remake dari film berjudul sama di tahun 73. Cerita dari film ini sendiri diambil dari kisah nyata guys, tepatnya kisah seorang napi asal Prancis bernama Henry Carrier. Saat mudanya, Henry punya julukan Papillon karena punya tato kupu-kupu di dadanya. Di sepanjang masa tahanannya, ia berteman dengan Louis Tega yang di film ini diperankan sama Rami Malek. Meski mereka berdua berhasil kabur, namun aksinya nggak bakal berhasil tanpa bantuan dari Celia yang merupakan mantan pelaut dan juga Maturet yang nantinya bakal kita bahas lebih lanjut. Setelah kita udah tahu sedikit tentang karakter utamanya, mending langsung aja kita bahas ke alur ceritanya. Awalnya kita bakal dibawa ke kota Paris pada tahun 31. Di sini Henry masih tampil rapi dengan jas setelah berhasil membobol berangkas berisi berlian. Dan usut punya usut, dia ternyata adalah seorang anggota gangster yang punya bos bernama Jean Castilli dan pacarnya bernama Nenet. Kesalahan kecil yang bakal berdampak besar dalam hidupnya adalah dia nekat mengambil jatah berlian bosnya untuk biaya hidup bersama pacarnya. Dan karena ketahuan, akhirnya Henry pun langsung dilaporkan oleh salah satu teman kerjanya. Nah, kalau biasanya dalam dunia mafia langsung main bunuh saja, kasus Henry di sini justru lebih unik. Ia malah dijebak sebagai tersangka kasus pembunuhan dan gak tanggung-tanggung dia langsung dihukum penjara seumur hidup. Yang tadinya udah punya rencana untuk hidup bareng pacarnya, akhirnya hancur sudah semua harapannya. Namun sampai di sini dia yakin dan berusaha menenangkan pacarnya untuk tetap sabar dan menunggunya karena ia akan berusaha untuk kabur. You are the property of the penal administration of French Guiana. Forget France. Now dress yourself. Karena pada zaman itu Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan ke Amerika, maka para tahanan yang ada di Prancis bakal diasingkan ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukuman mereka. Setelah beres hukuman, mereka bakal dikirim ke Amerika dan itu berarti juga mereka sudah tidak diakui lagi oleh Prancis. Selama pemindahan dari Prancis ke pulau, Papi bertemu teman baru Julot yang punya niat sama untuk kabur. Dan di kapal itu juga Papi bertemu dengan Louis Tega dan mulai menawarkan perlindungan kepada Louis Tega dengan timbal balik dia harus membiayai rencana kaburnya dari penjara. Perlu kalian tahu guys, kalau Louis Tega ini orang kaya yang mendapatkan uang dari hasil menjual surat-surat palsu. Louis awalnya menolak tawaran Papi karena dia yakin bakal aman-aman saja sampai nanti istrinya mengajukan banding dan juga bebas. Namun setelah ia melihat tahanan kaya lainnya dibunuh, Tega pun langsung berubah pikiran dan setuju dengan penawaran Papi. Sesampainya di pulau, Julot berencana untuk kabur sendiri dengan berpura-pura terkena cedera di kakinya dengan harapan dia bisa lari setelah ada penjaga yang mengobatinya. Penjara ini terletak di pulau terpencil dan punya penjagaan yang super ketat. Selain itu, kepala sipir yang ada di sini juga punya aturan untuk orang yang kabur. Pertama ketahuan bakal diisolasi sendiri di Pulau Saint Joseph, yang mana di pulau ini hanya ada keheningan yang cukup membuat tahanan yang masuk ke sini kehilangan harapan bahkan gila. Buat kali kedua, mereka bakal diisolasi selama 5 tahun lalu dipindah ke Pulau Iblis untuk ditinggalkan sampai mati. Dan yang ketiga, jika membunuh sipir maka hukumannya adalah dipenggal. Selama di penjara, Louis Tega didatangin banyak banget masalah. Yang pertama, ternyata ada wakil sipir yang dendam karena adiknya masuk penjara akibat sempat bekerja sama dengan Tega. Dan akibatnya, Tega sama Papi ditempatkan di Rute Zero dengan pekerjaannya yang sangat berat. Di Rute Zero ini, Papi bertemu sama Celia yang ternyata mantan angkatan laut. Mereka pun mulai berbicara tentang rencana pelarian dengan memanfaatkan perahu yang bisa mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur ke pulau tersebut. Mereka pun akhirnya deal dengan bayaran yang harus dibayar mahal. Nggak cuma dari sipir, Louis juga jadi incaran orang-orang yang ingin merebut duit bawaannya. Dan untungnya Papi cukup kuat melindungi Louis. Ya, meski harus babak belur juga. Dari 2 orang tadi, kita kembali ke tokoh Julot yang sempat berencana kabur tadi. Siasat mencederai kakinya sendiri emang berhasil, tapi setelah beberapa hari ia ditangkap oleh para sipir. Mungkin hidupnya masih aman kalau tidak membunuh orang, namun nyatanya ia membunuh salah satu sipir yang secara langsung melanggar aturan terakhir dari kepala sipir. Sesuai aturannya, Julot pun akhirnya dipenggal kepalanya di depan para napi termasuk Papi dan juga Louis.
Setelah Juliet meninggal, kepala sipir pun langsung menunjuk Papi dan Louis untuk membuang mayatnya. Di tengah perjalanan, Louis mulai merasa trauma dengan semua yang terjadi. Salah satu sipir yang melihat hal ini nggak terima dan langsung mencambuknya. Papi yang melihat hal ini nggak tinggal diam dan langsung membuat sipir tersebut pingsan dengan batu. Dan tentu saja hal ini bikin heboh satu pulau dan Papi pun langsung kabur ninggalin Louis. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi ke tempat si pelaut tadi. Namun sesampainya di sana, karena Papi tidak membawa uang sesuai harga yang disepakati di awal, akhirnya Papi pun dibawa kembali ke penjara. Atas upayanya yang gagal ini, Papi langsung dipindah ke Pulau Saint Joseph selama 2 tahun. Kalau di penjara tadi para napinya masih bisa berinteraksi, di Pulau Saint Joseph ini mereka nggak boleh bicara sama siapapun dan untuk makanannya juga hanya sebatas air saja. Selang beberapa hari, Papi sempat kedatangan tamu yang nggak diundang. Tamu tersebut ternyata adalah si penjaga yang kemarin kepalanya dipukul oleh Papi. Dan tentu saja dia datang bersama 2 anak buahnya untuk balas dendam. Dan di sini Papi pun dengan pasrah menerima pukulan demi pukulan sampai ia tersungkur. Meski Papi selalu sendirian di penjara tersebut, tetapi dia diam-diam dapat bantuan secara nggak langsung dari Louis dalam bentuk kelapa. Ya, berasa dapat air di gurun pasir ini mah guys. Kebaikan Louis ini diterima sangat baik oleh Papi. Bahkan dia sampai melatih tubuhnya selama di balik penjara dengan harapan ia bisa membalas jasa Louis dengan cara membebaskannya. Setelah berkali-kali berhasil, namun akhirnya mereka ketahuan juga. Kabar soal kelapa ini diketahui oleh kepala sipir sehingga dia langsung datang ke sel tahanan Papi. Awalnya ia bertanya secara halus soal orang yang mengantarkan kelapa tersebut, namun Papi nggak mau membocorkan nama Louis. Kegigihan Papi ini justru merugikan dia sehingga kepala sipir mengurangi jatah makanannya. Setelah beberapa hari sampai Papi terlihat menyerah, kepala sipir datang lagi. Dia berharap mental Papi udah hancur sehingga dapat memberitahu siapa yang membantunya. Tetapi seperti yang bisa diduga, Papi masih tetap bungkam meski udah disogok dengan sup daging. Kepala sipir yang melihat hal ini langsung menghukum Papi dengan cara membuat selnya jadi gelap total. Sudah hancur secara fisik karena makanan yang kurang, kali ini Papi juga harus mengalami halusinasi yang sangat parah. Selnya yang gelap membuat ingat kampung halaman, pacarnya dan juga Louis Dega. Dengan segala penderitaannya, akhirnya 2 tahun pun berlalu dengan sangat lama. Papi yang dulunya kekar sekarang justru kurus nggak terurus. Pandangannya pun juga kelihatan kosong karena setiap hari harus berdiam diri di sel yang dingin dan juga gelap. Saat Papi bebas, ternyata Louis bisa bertahan hidup tanpa Papi dan jadi juru tulis untuk kepala sipir, sekaligus memberinya akses untuk kunci gerbang di seluruh penjara. Louis yang mendengar kabar soal Papi langsung menjenguk dia di rumah sakit penjara. Dia merasa bersalah melihat kondisi Papi yang pandangannya kosong dan juga merasa Papi sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ternyata yang mengagetkan di sini Papi sedang berpura-pura menjadi gila agar para petugas di sana tidak curiga dan menganggap Papi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan lagi. Mereka berbicara banyak dan Louis pun memberitahu soal acara nonton film yang bakal diadakan sama kepala sipir. Dan menurutnya itu adalah kesempatan yang bagus untuk kabur. Selama di rumah sakit, Papi juga mengajak salah satu pasien bernama Maturet untuk bekerja sama. Papi menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika dia mau membantunya. Untuk melanjutkan rencana ini, akhirnya mereka pun berkumpul. Papi, Dega, Maturet, dan Selir yang rela melukai tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit. Mereka pun sepakat untuk mencari perahu dengan bantuan Selir dan Selir pun menyanggupinya asalkan setengah biayanya bisa terpenuhi. Untuk Louis sendiri menyanggupi serta dia juga menyiapkan kunci sel untuk membuka pintu rumah sakit sesudah ia menyampurkan obat tidur kepada para sipir. Nah, obat tidur ini dikumpulkan oleh Papi selama dia pura-pura jadi orang gila. Malam acara nobar para sipir pun akhirnya tiba juga. Keempat orang ini melakukan peran mereka masing-masing. Maturet yang perannya mengalihkan penjaga akhirnya berjalan lancar. Dan selanjutnya Papi, Selir, dan Maturet berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaganya ketiduran. Namun di tengah jalan mereka justru mengalami sebuah perubahan rencana. Hujan yang deras bikin para penonton film terpaksa berteduh. Dan selain itu penjara juga mengalami mati listrik selama hujan. Hal ini pun akhirnya dimanfaatkan sama Louis dan kawan-kawan. Namun sayangnya kaki Louis patah saat ia mencoba lompat dari pagar beton yang cukup tinggi. Pas udah di hutan, mereka pun akhirnya didatangi oleh para bandit yang ternyata merupakan pemilik perahu. Louis pun akhirnya memberikan uang terakhirnya kepada Papi dan singkat cerita mereka bisa berlayar meski dengan perahu yang kondisinya jelek banget. Ya segini juga udah uyuhan ya guys. Lega rasanya bisa keluar dari neraka dunia ini. Perahu yang mereka beli mahal-mahal ternyata di tengah perjalanan bocor. Mereka semua tentu merasa frustasi, tapi yang paling merasa kesal adalah Selir.
Selama di laut, ia terus meminta kepada Papi untuk meninggalkan Lois, namun Papi menolak. Kesabaran Selir pun habis ketika ada badai yang bergerak menuju perahu mereka. Selir berpikir daripada mati semua dan tenggelam, akhirnya Selir pun mencoba membunuh Lois. Cuma niat Selir itu akhirnya berbalik arah, justru malah dia yang mati. Terlepas dari 3 atau 4 orang, perahu mereka ujung-ujungnya juga tersapu ombak. Entah berapa lama mereka terombang-ambing di lautan, namun pada akhirnya Papi tiba-tiba terbangun di sebuah pedalaman yang orang-orangnya masih bergaya hidup tradisional. Akhirnya mereka tahu kalau ternyata mereka bertiga terdampar di pesisir Kolombia dan diselamatkan oleh seorang biarawati. Where are we? This is Colombia. Biarawati tersebut tahu kalau Papi dan teman-temannya adalah seorang napi dan tahanan yang kabur, tapi dia berjanji nggak bakal mengadu kalau Papi mau bertobat. Dan seperti yang bisa kita tebak, Papi bukan orang yang religius dan mengabaikan permintaan Biarawati tersebut dan berusaha mengajak Louis pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun Louis di sini dengan kakinya yang masih terluka menganggap disinilah tempat yang aman baginya. Di lain sisi, Matured pun beranggapan sama kalau inilah tempat terbaik untuk mereka tinggali. Gak lama setelah itu, Papi pun pergi dan di perjalanan, tiba-tiba Papi melihat ada mobil patroli yang bergerak menuju Louis dan Matured. Cuma karena Papi masih peduli sama Louis, dia pun langsung lari ke tempat Louis. Sayang banget usaha Papi di sini untuk memperingatkan mereka terlambat dan Matured pun keburu mati ditembak. Alhasil, mereka kembali ke penjara dengan menjalani strike kedua mereka, yaitu ditaruh di Pulau Saint Joseph selama 5 tahun dan juga langsung dikirim ke Pulau Iblis. Di titik ini, keadaan Papi udah nggak karuan banget. Rambutnya udah cenderung putih dan juga mukanya lusuh banget. Pandangannya bahkan kelihatan lebih kosong daripada saat ia menjalani hukuman selama 2 tahun. Singkat cerita, hukuman Papi untuk 5 tahun berakhir dan bersiap untuk dikirim ke Pulau Iblis. Dan ternyata di pulau ini dia disambut oleh kawan lamanya yaitu Louis yang ternyata ia lebih dulu sampai ke sana. Untuk suasananya sendiri, Pulau Iblis ini jaminan bisa bikin orang gila dan juga depresi. Nyaris nggak ada harapan dan yang ada cuma penyesalan berujung bunuh diri. Dan intinya semua orang yang ada di pulau ini hanya bisa pasrah menunggu ajal mereka masing-masing. Disinilah kita kembali merasakan kekuatan bertahan hidup dan keinginan untuk bebas dari Papi. Bahkan setelah semua cobaan dan hukuman yang dialaminya, Papi masih punya harapan buat kembali lagi ke Prancis. Harapan inilah yang bikin dia ketemu ide selama di Pulau Iblis. Dengan pengetahuannya saat jadi tentara angkatan laut, dia melihat kalau gelombang di pulau tersebut bergerak menuju daerah daratan luar. Yang perlu mereka lakukan adalah menyiapkan rakit dan mereka bisa sampai ke daratan lainnya. Meski rencana ini kemungkinan besar berhasil, Papi hanya pergi sendiri sayangnya. Ternyata Louis sudah betah di Pulau Iblis dan tidak ingin pergi. Mau tidak mau, mereka berdua berpisah sambil menahan tangis satu sama lain. Adegan yang satu ini emang bisa dibilang cukup mengharukan guys, karena persahabatan mereka benar-benar solid dan harus terpisah dengan cara yang cukup menyedihkan antara keyakinan untuk survive dan juga rasa menyerah dengan semua yang udah terjadi. Film pun langsung loncat ke tahun 69. Di sini kita tahu kalau Papi berhasil jadi warga bebas dan tinggal di Venezuela sampai masa tuanya. Cuma dia nekat pergi ke Prancis untuk memberikan kisahnya ke sebuah penerbit. Papi ingin kisahnya disebarluaskan dan hal itu akhirnya terjadi dengan munculnya buku dan juga film yang kalian tonton sekarang ini. Dan itulah akhir dari cerita ini guys. Meski saat ini Papi udah nggak ada, namun kisahnya tetap menginspirasi mengenai persahabatan dan juga keyakinan yang dapat membuat seseorang bisa mengenal kembali kebebasan. Jadi itu dia guys untuk pembahasan alur cerita kali ini. Kalau ada momen-momen favorit kalian di film ini langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan lebih baik kalian tonton langsung filmnya biar kalian bisa ngerasakan gimana rasanya drama yang ada di film ini. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.